Fokus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan akhiran NIM 058. Di sini saya akan melakukan penyelesaian proyek UTS dengan topik tentang keamanan routing protokol AAA dan NTP menggunakan template Cisco Packet Tracer yang telah disediakan dengan logical workspace seperti terlihat pada gambar ini. Langsung saja kita masuk pada nomor 1, yaitu melakukan konfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentifikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dan sandi Narmada. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita buka router Mataram. Nah, di sini di router Mataram kita masukkan enable dengan password Mandalika, lalu conte menandakan kita masuk ke global configuration. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan routing OSPF. Jadi, router OSPF dengan proses ID yaitu 63. Enter. Lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0 lalu 0.0.0.255 area 0. Enter. Nah, selanjutnya untuk network kedua, kita di sini mengganti 1 dengan 0, lalu area 3, lalu di enter. Nah, sekarang kita masukkan area 0, authentication, message, -gigas, enter. Lalu kita masukkan int gigabyte 0/0/0, enter. Lalu IP OSPF, message, -gigas, -k, key-nya di sini yaitu 46, MD5 dengan secret Narmada. Nah, lalu N. Selanjutnya kita pastikan dengan mengeksekusi perintah IP OSPF interface so IP OSPF interface gigabyte 0/0/0, enter. Nah, di sini sudah di sini muncul keterangan yaitu youngest key ID is 46, berarti router OSPF-nya sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita ke router Praya. Nah, di sini juga kita melakukan konfigurasi yang sama. Enable, passwordnya Mandalika, conte. Nah, sama seperti tadi, router OSPF 63. Selanjutnya network, masukkan network yaitu 192.168.2.0.0.0.255 area 0.
Selanjutnya untuk network yang kedua di sini 192.168.0.0, lalu 255-nya kita ganti dengan 3 dan area 0. Selanjutnya untuk router Praya di sini terdapat 3 network. Nah, di sini kita ganti untuk router, mohon maaf, selanjutnya untuk network yang ketiga di sini yaitu 192.168.0.4. Oke, 0.0.0.3 area 0, kita enter. Selanjutnya kita masukkan area 0 authentication message -digest, enter, lalu int g0/0/0 IP OSPF message -digest -k 46 MD5 dengan secret Narmada. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk interface kedua yaitu gigabyte 0/0/1, lalu sama masukkan IP OSPF message -digest -k 46 MD5 dengan secret Narmada, lalu N. Oke, kita akan coba cek dengan mengeksekusi perintah show IP OSPF interface G0/0/0. Nah, selanjutnya untuk interface G0/0/1. Nah, di sini sama-sama sudah Yoneske ID is 46, berarti router OSPF-nya sudah berhasil dibuat di router Praya. Nah, selanjutnya di router ketiga yaitu router Selong, sama seperti yang tadi, kita masukkan enable, passwordnya Mandalika Conte, lalu kita masukkan router OSPF 63. Nah, di sini kita masukkan networknya yaitu networknya 192.168.0.0.0.0.255 area 0. Selanjutnya network kedua yaitu 192.168.0.4 dan 192.168.0.4 0.0.0.3 area 0. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya melakukan autentifikasi yaitu area 0 authentication message -digest, enter, interface gigabyte 0/0/1. Oke, selanjutnya IP OSPF message -digest -k 46 MD5 Narmada. Oke, selanjutnya N. Nah, kita cek so IP OSPF interface G0/0/1. Nah, di sini juga sudah berhasil dengan ditandai adanya Yoneske ID is 46. Nah, selanjutnya sebelumnya itu adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Nah, sekarang
untuk soal nomor 2, di sini diminta melakukan verifikasi koneksi menggunakan Simple PDU dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C dan PC D di LAN Selong, server DNS, NTP dan Syslog, serta Tesak Plus dan Radius di LAN Praya. Dan di sini kita diminta untuk memastikan keseluruhan verifikasi koneksi telah sukses. Langsung saja. Nah, diminta dari PC A ke PC B, PC A ke PC B sudah sukses, PC C ke PC D sukses. Selanjutnya DNS ke server Tesak, selanjutnya DNS ke Radius sukses, lalu Tesak ke Radius. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan verifikasi menggunakan Simple PDU dan ditandai dengan statusnya successful. Nah, selanjutnya itu untuk menjawab soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi server Radius agar layanan AAA-nya aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP di setiap router tersebut dengan sandi Rinjani. Selain itu, kita diminta untuk membuat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong yang dapat digunakan untuk melakukan autentifikasi SSH ke setiap router tersebut. Nah, langsung saja kita ke server Radius. Kita masuk ke service, lalu ke AAA. Nah, di sini kita pastikan untuk AAA-nya itu on. Nah, sebentar. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan client name-nya yaitu Mataram dengan IP 192.168.0.1, secretnya yaitu Rinjani. Oke, kita add. Next, kita tambahkan client name-nya Praya. Client IP-nya 192.168.2.254, lalu secretnya Rinjani. Add. Nah, yang ketiga, client name-nya yaitu Selong. Client IP-nya yaitu 192.168.0.6. Secretnya juga Rinjani. Oke, kita add. Nah, di soal juga kita diminta untuk membuat user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong. Nah, di sini username-nya yaitu Mataram dan passwordnya juga Mataram. Kita add. Selanjutnya Praya, passwordnya juga Praya. Kita add lagi. Nah, yang ketiga Selong dan passwordnya juga Selong. Oke. Nah, dengan selesainya ini berarti kita telah menyelesaikan soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita diminta untuk nomor 4 kita diminta untuk melakukan konfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan nama domain ubg.local. Langsung saja kita masuk ke router Mataram. Nah, udah enable, passwordnya Mandalika, lalu sebentar. Nah, kita akan menjawab soal A, yaitu mengkonfigurasi SSH server
menggunakan nama domain yaitu ubg.local. Langsung saja kita IP domain minus name ubg.local. Sekarang kita menjawab soal B, yaitu membuat cryptokey RSA dengan panjang 1024 bit. Nah, langsung saja cryptokey generate RSA. Enter. Oke. Nah, kita pilih 1024. Enter. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal C, yaitu membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup local database. Langsung saja username netadmin secret sembalun. Username ini digunakan untuk login jika server sedang down. Sembalun. Oke, selanjutnya kita menjawab soal D, yaitu mengatur setiap router sebagai radius client sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan key yang telah dibuat pada soal 3. Langsung saja AAA new minus model radius server underscore 3. Ini merupakan nama yang kita berikan untuk server radius kita. Di sini bebas mau kita namai apa. Kita enter. Selanjutnya di sini kita masukkan addressnya atau IP-nya, yaitu 192.168.2.3. Ini merupakan IP dari radius, server radius. Sebentar kita lupa. Address IP vault 4. Oke, enter. Oke, sebentar. Address oke, sebentar, kita salah di sini. Nah, selanjutnya di sini key-nya pada soal nomor 3 yaitu Rinjani, kita masukkan key Rinjani. Nah, selanjutnya di sini untuk E, kita diminta mengaktifkan autentifikasi AAA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasikan menggunakan server AAA radius. Jika server AAA radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Langsung saja sebentar. Oke, maaf, sebentar. Authentication login default group radius. Sebentar. Benar. AAA authentication login default group radius lokal. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengatur akses konsul agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan. Langsung saja
line console 0, login, authentication default, line pty 04, login, authentication default, lalu transport input SSH dan N. Oke, kita buka. Sebentar, di sini terdapat error, jadi kita ke conte line console 0, login, authentication default, lalu mengatur line pty-nya, line pty 04, lalu transport input SSH. Oke, lalu M. Nah, sebelum kita beralih ke router selanjutnya, di sini saya akan langsung memastikan nomor 5, yaitu memverifikasi akses konsul pada setiap router, yaitu Mataram, Selong, dan Praya, menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Karena di sini baru router Mataram, jadi saya akan memverifikasi router Mataram terlebih dahulu. Oke, exit. Username Mataram, password Mataram. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil. Kita sudah masuk. Lalu selanjutnya enable Mandalika konten. Nah, untuk nomor 5 kita berhasil memverifikasi router Mataram. Selanjutnya kita exit. Nah, kita kembali ke nomor 4, yaitu pada router Raya. Enable, passwordnya Mandalika konten, kita masuk ke global configuration. Lalu seperti router Mataram, kita di sini diminta untuk menggunakan nama domain yaitu ubg.local, IP domain -name ubg.local. Selanjutnya membuat crypto key RSA, crypto key generate RSA 1024. Lalu selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat user lokal dengan nama login, netadmin, dan sandi sembalun. Username netadmin, secret sembalun. Lalu AAA new minus model radius server radius 3. Lalu selanjutnya memasukkan addressnya atau IP-nya. Sebentar. Address IP port 4 192.168.2.3 dengan key Rinjani.
Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya di sini mengaktifkan autentikasi AAA. AAA authentication login default group radius lokal, enter. Lalu F line console, mengatur line console 0, login authentication default line CTY 04 transport input SSH N. Langsung kita verifikasi untuk nomor 5-nya. Kita exit. Username saya, password saya. Oke, di sini kita berhasil memverifikasi. Kita coba enable password Mandalika, lalu konte berhasil. Selanjutnya untuk router Mataram dan Fayaz telah berhasil. Kita ke router Selong. Enable Mandalika konte IP domain name -name ubg.local. Selanjutnya CryptoKey, membuat CryptoKey generate RSA 1024. Selanjutnya membuat user lokal dengan nama netadmin. Username netadmin dengan secret sembalun. Bentar. Selanjutnya mengatur setiap router sebagai radius client dengan mengisi AAA new -model. Lalu radius server radius 3 dengan nama radius 3. Lalu memasukkan addressnya yaitu address IP port 4 192.168.2.3. Lalu masukkan key-nya yaitu Rinjani. Nah, di sini untuk E mengaktifkan autentifikasi AAA di setiap router. AAA authentication login default group radius lokal. Nah, selanjutnya mengatur akses konsol line console 0, lalu login authentication default. Nah, yang G kita diminta untuk mengatur akses line CTY. Aduh, sebentar. Login authentication. Bentar. Oh ya. Login authentication default. Selanjutnya G mengatur akses line CTY.
Line VTY 04 transport input SSH. Nah, langsung kita ke nomor 5, lakukan verifikasi. Kita exit. Username Selong, password Selong. Berhasil, kita sudah berhasil melakukan verifikasi. Coba kita enable. Lalu passwordnya Mandalika. Lalu kita masuk ke global configuration. Berhasil. Berarti untuk konfigurasi tadi menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Langsung saja kita masuk ke nomor 6, yaitu melakukan verifikasi akses SSH ke setiap router, yaitu Mataram dari PC A, Raya dari server DNS plus NTP plus Syslog, dan Selong dari PC C menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Saja kita memverifikasi router Mataram terlebih dahulu, yaitu di PC A. Kita masuk ke desktop, kita ke command prompt, lalu kita cek SSH-L Mataram dengan IP 192.168.1.254. Enter passwordnya Mataram. Oke, berhasil. Di sini kita berhasil melakukan verifikasi SSH di router Mataram pada PC A. Selanjutnya, kita verifikasi ke router Praya di server DNS, NTP, dan Syslog. Langsung saja kita ke desktop, lalu command prompt. Kita eksekusi SSH-L Praya dengan IP 192.168.2.254. Passwordnya Praya. Nah, berhasil. Di sini juga kita berhasil melakukan verifikasi SSH di router Praya pada server DNS, NTP, dan Syslog. Selanjutnya yang terakhir, Selong pada PC C. Nah, kita langsung masuk ke desktop. Pada command prompt, di sini kita masukkan SSH-L Selong dengan IP 192.168.3.1 dengan password Selong. Nah, di sini kita berhasil melakukan verifikasi untuk ketiga router. Langsung saja sekarang kita ke nomor 7, yaitu melakukan konfigurasi server TESAK Plus agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch Mataram dan switch Selong terkoneksi ke server TESAK Plus menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dengan sandi Tambora. Selain itu nanti kita diminta untuk membuat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi switch Mataram dan switch Selong yang digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap switch tersebut. Langsung saja kita ke server TESAK Plus. Nah, di sini kita ke service, lalu ke AAA. Nah, kita pastikan dia on. Lalu di sini kita masukkan nama kliennya, yaitu switch Mataram. Oke, secretnya Tambora. Lalu klien IP-nya yaitu 192.168.1.253. Di sini untuk server tipenya kita ubah menjadi TESAK. Nah, lanjut untuk yang kedua yaitu file name-nya switch Selong. Klien IP-nya yaitu 192.168.3.2. Secretnya Tambora.
server tipenya yaitu TSAP, kita tambah. Nah, filenya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita masukkan username-nya yaitu Switch Mataram. Passwordnya juga Switch Mataram. Kita add. Yang kedua, Switch Selong. Passwordnya Switch Selong juga. Oke. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 7. Next, kita masuk ke soal nomor 8, yaitu melakukan konfigurasi SSH server pada switch Mataram dan switch Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan nama domain yaitu ubg.local. Langsung saja kita ke switch Mataram. CLI. Enable. Passwordnya Mandalika. Kita masuk ke global configuration. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk membuat nama domain terlebih dahulu yaitu ubg.local, IP domain minus name ubg.local. Oke, selanjutnya yaitu membuat CryptoKey RSA dengan panjang 1024 bit. CryptoKey generate RSA. Sebentar. Oke. panjang bitnya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat user lokal dengan nama login, netadmin, dan sandi sembalun sebagai backup lokal database-nya. Username, netadmin, secret sembalun. Nah, username ini nanti kita gunakan jika switch atau servernya lagi down, kita bisa menggunakan username netadmin ini dan secret sembalun. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengatur setiap switch sebagai TSAP Plus client TSAP Plus sehingga dapat terkoneksi ke server AAA TSAP menggunakan key yang telah dibuat pada soal nomor 7. Oke, di sini AAA new minus model TSAP server host dengan IP 192.168.2.2. Kita enter, key-nya Tambora. Oke, Tambora. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasikan menggunakan server AAA TSAP Plus. Jika server AAA TSAP Plus tidak tersedia, maka menggunakan local database yang kita buat. Selanjutnya di sini AAA authentication login default group TSAP Plus lokal, lalu sebentar authentication login default group. Oh ya. Sebentar, lalu selanjutnya di sini kita diminta untuk mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH saja. Sini line VTY-nya yaitu kita pakai 15. Jadi di sini kita mempunyai hak akses penuh. Lalu login
authentication default. Selanjutnya transport input SSH, lalu end. Nah, selanjutnya kita ke switch Selong. Sama seperti switch Mataram, di sini kita diminta untuk menggunakan nama domain ubg.local. Enter, enable, passwordnya Mandalika. Kita masuk ke global configuration, lalu kita mengatur nama domain ubg.local, IP domain, minus name, ubg.local. Selanjutnya membuat crypto key generate RSA, panjangnya 1024 bit. Selanjutnya membuat user lokal dengan nama login netadmin, username netadmin, secretnya sembalun. Selanjutnya di sini kita diminta mengatur setiap switch sebagai client TESAK plus. Sini AAA new minus model TESAK server host dengan IP 192.168.2.2. Selanjutnya TESAK minus server minus K Tambora. Oke, sebentar. TESAK server minus K berhasil. Selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan autentifikasi AAA pada setiap switch untuk mengkonfigurasikan seluruh login. AAA authentication default group. Sebentar, salah. Authentication login default group TESAK plus lokal. Lalu di sini kita diminta untuk mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA-nya. Line VTY-nya kita gunakan akses penuh yaitu 16. Lalu login authentication default, lalu transport SSH and. Nah, kita telah menyelesaikan soal nomor 8. Nah, sekarang kita diminta untuk soal nomor 9, yaitu melakukan verifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu switch Mataram dan Selong, agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan K58 dan sandi Sangkareang. Sebentar, kita ke switch Mataram. Kita melakukan verifikasi di switch Mataram pada PCB. Kita ke desktop, lalu command prompt, lalu kita eksekusi SSH
-L S Switch Mataram dengan IP 192.168.1.253, passwordnya Switch Mataram. Berhasil. Nah, selanjutnya kita verifikasi pada Switch Selong pada PCD. Kita masuk ke PCD, lalu ke desktop. Setelah itu kita ke command prompt, kita eksekusi SSH -L Switch Selong IP 192.168.3.2, passwordnya Switch Selong. Nah, berhasil. Berarti untuk nomor 9 kita telah berhasil melakukan verifikasi pada switch. Selanjutnya untuk nomor 10, di sini kita melakukan konfigurasi NTP client pada switch SP Mataram dan switch Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan K58 dan sandi Sangkareang. Verifikasi hasil sinkronisasi waktu pada setiap switch tersebut. Kita masuk ke switch Mataram. Kita exit terlebih dahulu. Username switch Mataram. Oke. Nah, di sini kita langsung enable Mandalika, lalu masuk ke global configuration. Selanjutnya kita lakukan NTP server dengan IP 192.168.2.1 dengan key-nya 58. Nah, selanjutnya masukkan NTP authenticate. Selanjutnya NTP authentication -K 58 MD5 secretnya Sangkareang. Nah, selanjutnya NTP trust -K 58 lalu N. Nah, untuk konfigurasi ini kita melakukan NTP server pada IP 192.168.1.2.1 dengan K58. Nah, untuk NTP authenticate ini yaitu bahwa kita bisa masuk dengan menggunakan NTP, lalu NTP authentication K58 dan MD5 secretnya Sangkareang. Nah, sekarang kita ke hal selanjutnya yaitu langsung saja kita cek NTP statusnya dengan show IP show NTP status. Nah, selanjutnya di sini jamnya unsinkron 116, nah, dan tidak terdapat reference clock. Lalu show IP association show IP show NTP
Association. Nah, di sini untuk addressnya yaitu 192.168.2.1. Request code-nya yaitu init. Terjadinya 3 menit yang lalu. Delay-nya 0,00. Delay ini semakin kecil semakin bagus. Nah, selanjutnya kita ke switch along. Username-nya switch along. Passwordnya switch along. Enable Mandalika Conte. Lalu masukkan NTP server dengan IP 192.168.2.1 dengan key 58. Lalu NTP authenticate. Selanjutnya NTP authentication minus K58 MD5 Sangkaryang. Secret Sangkaryang. Selanjutnya NTP terus K58 NTP terus K58 lalu N, kita langsung cek. So NTP status. Oke, sebentar. So NTP status, lalu so NTP association. Nah, di sini addressnya IP-nya yaitu 192.168.2.1, request code-nya yaitu init, dan terjadinya 1:16, delay-nya 0,00. Dengan berakhirnya konfigurasi ini, maka saya telah menyelesaikan project UTS. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.